kita kembali ke bab syukur. Jadi kalau udah lihat Allah, ingat Allah, maka kita akan bisa syukur, betul ya? Sekarang saya minta ibu-ibu jujur sejujur-jujurnya. Lagi-lagi harus jujur, Bu. Karena ngaji ini kalau nggak jujur nggak enak. Ibu lebih sayang anaknya atau temennya? Anak atau temen? Anak atau temen? Yang keras jawabnya, Bu. Anak atau temen? Saya nggak percaya. Boleh saya buktikan? Boleh? Nggak percaya juga Pak ya? Sama. Anak tadi katanya ya, oke? Nah, ibu lagi telepon teman ibu. Terus anak datang ngomong, Mam, saya mau nanya, mana yang diusir? Teleponnya atau anaknya? Temennya atau anaknya? Ada anak tuh. Untuk saya bawa anaknya. Temennya atau anaknya? Diam, tahu nggak, Mama? Sebentar ya, jangan sebentar ya. Kamu nggak tahu, Mama lagi ngomong sama teman ya? Kamu gimana? Sana dulu. Masya Allah. Maaf, ada gangguan. Lanjut, Jeng. Masya Allah. Ada gangguan. Ada gangguan. Banyak yang nggak berani jawab. Jawabannya cukup tertawa. Kenapa? Aku pelakunya. Ya nggak apa-apa, itu berarti ngajinya berhasil. Ngajinya berhasil. Kalau terasa, pengajian itu sindir-menyindir. Kalau tidak tersindir berarti ya gagal ustadznya. Gimana caranya kita nyindir orang, tapi orang disindir ketawa, kan ajib tuh ya? Ya, orang kita sindir tapi dia ketawa. Itu PR-nya kalau kita saling belajar. Boleh dilanjut? Jadi mana yang lebih disayangi, anak atau teman? Ngakunya tetap anak. Tapi banyak dalam kasus anak ngomong, mamaku lebih senang sama temennya daripada sama aku. Jadi ibu sayangnya ke anak belum dirasa sama anak, dan ibu belum bisa merasakan punya anak, lebih bisa merasakan punya teman. Maka saya mau nanya, pertanyaan kedua, ibu lebih enak ngobrol sama anak atau ngobrol sama teman? Ding 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 ding. Ayo, lebih enak ngobrol sama anak atau sama teman? Sama teman ya, sama teman. Sama anak? Enak, tapi pertanyaannya lebih enak mana? Bukan gak enak ya, lebih enak mana? Sama anak enak, sama teman enak. Mana yang lebih enak, ngobrol sama anak atau ngobrol sama teman? Sama teman. Oke, berarti anak kali tersingkirkan. Yang ketiga kali. Ini lebih enak lagi nih. Teman ibu datang bawa anaknya. Mana yang lebih kau cintai dan sayangi? Anakmu atau anak teman? Anakmu atau anak temanmu? Ya Allah, lucunya. Masya Allah. Ganteng bener ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mirip bapaknya ya, Masya Allah. Lucu deh. Anaknya denger, mama gak pernah lucu-lucuin aku. Ya kan? Itu masih gak seberapa. Sugin minuman nih, temennya sugin minuman. Anaknya temennya lari-lari di rumah. Ada fase kesayangan ibu, kesenggol anaknya temen. Piang! Marah atau bilang, gak apa-apa dek, kamu gak apa-apa kan dek? Temennya marah-marah. Oh, maafkan dek, kamu jangan dimarahin anaknya. Gak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Gak apa-apa ya dek ya. Udah lanjut, biar dibersihin batu. Udah, terus ini makan minum. Anaknya temen. Anaknya nyenggol, biar mata dipakai. Masya Allah. Hadir orang ya? Nggak di sini. Ini kan live streaming. Saya kan ngomong bukan cuma yang di sini, sama yang di mana-mana dan sama yang nggak kelihatan ya. Semuanya aja ngomong sama nanti yang akan hidup 500 tahun lagi kalau nonton tayangan ini entah di mana, kan akan nonton ini ya. Hadir nggak orangnya itu? Giliran anaknya orang nggak apa-apa, anaknya sendiri dimaki-maki, dimarah, dibentak, bla 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 bla. Jadi ibu lebih sayang mana? Anaknya atau anaknya teman? Ngakunya anaknya. Tapi fakta membuktikan banyak orang yang mengaku cinta anaknya ternyata lebih cinta anaknya teman. Boleh dilanjut?
Ini lebih asik lagi nih. Tapi agak nggak enak. Nggak apa ya Pak ya. Bu, sedikit nyinggung ibu-ibu boleh ya? Banyak juga nggak apa ya, nggak apa-apa. Dapat izin banyak nggak apa-apa. Bu, pertanyaan simple, tapi insya Allah ini menghujam ke dalam hati. Insya Allah. Ibu lebih sering minta doa ke ustadz, ke kiai, ke habib, atau ke anak? Minta doa. Misal ibu mau jual rumah, nggak doa kemana? Habib, kiai, syekh, ustadz. Betul? Betul begitu? Ibu mau pengen bisa pergi haji, tapi waktu kurang 5 hari. Minta doa ke siapa ini? Kalau anak bilang ke mama ya, ini kita nih, minta doa ke siapa? Ke anak pernah enggak? Mana yang jadi prioritas? Ke anak atau ke orang yang dipandang soleh? Cek. Saya nggak akan menghakimi, tapi coba dicek. Misal ya, saya kasih contoh. Ada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama besar. Ya, ulama besar. Jadi contohnya jangan nanggung. Ada siapa lagi ya yang cari sekali berbeliau? Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ada almarhum Habib Anis. Ya, ulama-ulama besar. Terus kita butuh satu hajat, pengen beli rumah. Di situ ada anak kita juga. Hati kita kemana dulu? Ke anak atau ke orang-orang yang dipandang soleh ini? Dan betul-betul orang soleh. Ke orang soleh. Betul. Anak ditaruh di mana? Setelah beliau baru anak. Saya mau bicara jujur, perkara orang suka nggak suka terserah. Doa saya, ya saya nih ya, Habib Novel bin Muhammad Ali Drus, dan doanya para ulama, dan doanya orang-orang soleh, itu tidak ada jaminan 100% diterima. Nggak ada. Belum tentu diterima. Insya Allah diterima. Belum tentu diterima. Kenapa? Penjagaan langit itu sangat ketat. Jangankan doa kita, Nabi Muhammad SAW naik ke langit, yang ngawal malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril itu mau masuk pintu langit pertama, padahal jenderalnya para malaikat tidak dikasih akses. Malaikat Jibril itu nggak punya akses untuk langit 1, langit 2, nggak ada. Wajib aksesnya dibukakan oleh penjaga pintu langit pertama. Lapor, saya Jibril, penjaganya baru bukakan. Nggak dibukakan, nggak naik. Itu malaikat Jibril. Coba bayangin. Langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, doa kita juga begitu. Naik langit pertama, itu pengawalan ketat. Kalau hari itu kita makan sesuatu nggak sengaja kecampur haram, sensor ketat tuh, kembalikan kepada yang berdoa. Ini sekarang kita sering kan makan di restoran, di mall, kita nggak pernah nanya ini pakai apa, mirin apa enggak, nggak nanya. Ini pakai apa namanya, itu loh, arak apa enggak. Wong saya itu pernah makan di satu rumah makan, nanya itu ya. Saya merasa aneh gitu. Ini pakai arak ya sambelnya? Iya Pak. Masya Allah. Orang jualan sushi, ya sushi yang nggak ada mereknya tuh ya. Yang jualan berjilbab, berjilbab. Bilangnya halal. Kita cek satu persatu. Pakai ini enggak? Pakai ternyata. Ternyata Pak, pakai barang yang haram. Yang jual sendiri nggak paham kalau itu haram. Kalau itu haram, yang jaga nggak paham. Kita nggak sengaja makan, namanya nggak tahu kan, nggak berdosa. Memang tidak berdosa, nggak tahu tidak berdosa. Tapi pengaruhnya tetap ada. Contoh misalnya, ibu nggak sengaja minum air dalamnya ada racun tikus. Dibilang bunuh diri atau mati keracunan? Mati keracunan, bukan meracuni diri. Dosa Anda? Enggak, tidak berdosa. Tapi efeknya racun tikus masuk ke tubuh, dia mati. Makanan yang haram masuk ke tubuh kita, doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala.
Ngeri.com. Nggak diterima sama Allah Ta'ala. Pakaian kita ini mengandung yang haram, kita waktu doa pakai pakaian haram, doa kita nggak diterima sama Allah Ta'ala. Karena itulah orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah itu banyak orang yang tawafnya telanjang. Kenapa? Mereka tahu kalau tawaf pakai pakaian haram, ini nanti dapat balak dari langit. Mereka paham. Makanya ada yang nggak bisa, karena dulu pakaian itu mahal. Kalau rumah murah. Sekarang kebalik, rumah mahal, pakaian murah. Kalau dulu pakaian itu mahal, rumah itu murah. Karena kain susah. Kain susah. Makanya dulu ada persewaan pakaian di sekitar Ka'bah. Orang yang menyewakan pakaian halal. Jadi nggak bisa beli, sewa pakaian halal. Itu yang punya duit, tawafnya pakai pakaian. Yang nggak punya duit, telanjang. Karena apa? Karena tahu kalau ada pakaian haram, nggak akan diterima. Tapi jangan kemudian besok praktek. Di kamar doa telanjang. Kenapa? Kata Habib, kalau pakaiannya haram, doa nggak kabul. Jadi lebih baik telanjang, nggak pakai pakaian. Jelas nggak haramnya. Ngawur. Gitu. Doa yang beradab, jangan doa biadab. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi ini kita tahu. Pakaian dikasih orang. Dikasih orang kan nggak apa-apa ya. Tapi ternyata itu hasil curian. Kita kena efeknya. Doa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu, ini sistem langit. Pintu langit tertutup. Tapi ada dua kelompok manusia. Kalau doa, pintu langit langsung buka. Nggak pakai ditanya-tanya. Kalau orang ini berdoa untuk orang tertentu, langsung buka. Yang pertama, doanya orang tua untuk anaknya. Jadi bapak ibu kalau mendoakan anaknya, walaupun anaknya kafir, ya, walaupun yang mendoakan kafir, yang didoakan kafir, tapi kalau ini orang tua untuk anak, langsung pintu langit mengatakan, buka, ini doa orang tuanya, buka, ini doa orang tuanya, dan Allah katakan, aku terima. Orang tua untuk anak. Nah sayangnya kita kan mengabaikan doanya orang tua, cari doanya Habib, Kiai, Ustadz, luar biasa, bagus, bukan nggak bagus, bagus. Gak bagusnya itu kemudian memandang remeh orang tua. Orang tua aku nggak sholat, orang tua aku nih sholatnya bolong-bolong, orang tua aku nggak pernah ngaji, orang tua aku nggak tahu agama, orang tua aku masih minum khamr, orang tua aku berzina. Mana mungkin doanya kabul? Betul, doanya orang tua kamu untuk orang lain mungkin nggak kabul. Kalau untuk kamu pasti kabul. Anak ya, pasti kabul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menarik, doanya anak untuk orang tua itu juga sama. Gak dilihat sama Allah Ta'ala, langsung diterima. Langsung diterima doanya anak untuk orang tua. Makanya di hadis, walaupun doa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu nyampe, kalau kita lihat sholat jenazah disolatkan 3 shaf, yang disolati nggak ada hubungan apapun, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa. Kalau disolatkan 3 shaf, jenazah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jenazah itu takbir yang pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Artinya rangkaian sholat jenazah adalah doa. Jadi kalau dalam sholat jenazah mendoakan seseorang yang nggak dikenal, dan 3 shaf yang mendoakan yang tidak dikenal, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dalam hadis Rasul nggak menyebutkan itu jadi satu rangkaian? Ya, rangkaian yang ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Justru yang disebutkan waladun sholihun yad'ulah. Kalau orang banyak ini butuh 3 shaf baru dapat ampunan. Tapi kalau waladun sholihun yad'ulah, satu anak mendoakan selesai. Ini paling kabul dari doa semua orang. Makanya saya menikmati minta doa dari anak saya. Jadi nggak usah jauh-jauh, jauh ya kita mintain siapapun ya. Tapi ada anak, nah, anak saya itu kalau doa keren-keren. Oh iya, daripada saya banggakan anak orang lain, kan banggakan anak sendiri. Ya kan ya? Alhamdulillah, tahadusan binikmah, syukuri nikmat. Barusan saya minta sama ibu saya didoakan. Mah, doakan dapat rezeki 10 M. Ibu saya itu termasuk ibu yang Masya Allah, gak pernah ngomong mikir, nah 10 M dari mana? Ya, gak pernah. Amin, kabul, cair insya Allah. Ibu saya begitu. Anak saya yang nomor 3, Ali Abdul Qadir itu dengar, langsung ngomong, jangan Abu ya, jangan 10 M. Waduh, berapa ini? Diturunkan nilainya nanti jangan-jangan noleh. Insya Allah dapat 50 M. Wah, amin. Ternyata mentalnya lebih besar dari ibu saya nih. Amin. Ya, ini Ali Abdul Qadir. Nah, kakaknya Ahmad Anis, sekarang kelas 1 SMP, waktu SD, saya tanya, naik motor orang tua, nak, doakan Abu ya, biar dapat rezeki yang banyak, yang barokah selama dunia akhirat, tidak pakai masalah.
Sudah Abu ya. Jawabannya bukan amin, sudah. Sudah, iya sudah. Abu ya doakan dapat seberapa rezekinya? Sebumi? Enggak. Sedunia? Enggak. Saya kan berusaha mengikuti imajinasi anak-anak. Selangit? Enggak. Mentok saya. Bumi enggak, langit apa dunia enggak, langit enggak. Seberapa? Jawabannya, tak doakan Abu ya dapat rezeki sesurga. Karena surga unlimited. Saya langsung amin. Waduh, bapaknya kalah. Pola pikirnya lebih dari bapaknya. Saya syukuri, alhamdulillah. Saya minta doa sama anak-anak saya, minta doa sama orang tua saya. Lah ini banyak orang punya keluarga nggak disyukuri. Cari hiburan ke sana ke sini. Anak ini hiburan yang luar biasa, nggak dinikmati. Tanya sama orang yang dipisahkan dari anaknya, betapa sakitnya dipisahkan dari anak.